Kota, selain sebagai ruang hidup bagi banyak orang, juga niscaya menyimpan beberapa masalah sosial, antara lain kemiskinan, kriminalitas, keretakan keluarga, dan masalah generasi muda. Pemecahan masalah sosial masyarakat perkotaan membutuhkan pendekatan kajian yang arif dan cermat. Cukup banyak masalah sosial yang berkaitan dengan banyak aspek. Bagaimana moderasi beragama bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurai berbagai problematika sosial perkotaan? Nah, di kota Cirebon ini, ada hal menarik seputar bagaimana peran moderasi beragama dalam membantu mengurai persoalan perkotaan. Malam ini, begitu tiba di kota Cirebon, saya akan bertemu dengan salah seorang sahabat saya untuk berbincang-bincang seputar hal tersebut. Alhamdulillah saya sudah sampai di Cirebon, satu wilayah yang penuh dengan keragaman agama, budaya, dan lain-lainnya dengan cerita moderasi yang sangat unik. Nah, karena ini udah mau hujan, saya akan langsung segera menuju ke Masjid Agung Cipta Rasa untuk ngobrol-ngobrol di sana, mengawali OTW saya ke Cirebon. Yuk, kita OTW lagi. Pak Rizky, ini saya baru sampai nih di Cirebon ya. Jadi kita OTW keliling kota di Indonesia untuk ngobrolin moderasi. Nah, saya pengen cari bekal nih untuk besok saya keliling-keliling di Cirebon. Cirebon. Gimana sih sebenarnya keragaman yang ada di Cirebon? Ya. Pak Rizky. Terima kasih Beb sudah berkunjung ke Cirebon. Di Cirebon ini unik Beb. Uniknya apa? Karena satu-satunya kerajaan tertua Islam yang dari segi peninggalan fisik, manuskrip, dan juga nilai-nilai yang masih terawat di Cirebon ini. Jadi Cirebon ini didirikan satu era dengan Demak dan Banten. Tapi alhamdulillah Cirebon mampu mempertahankan keraton-keratonnya masih ada, masjid-masjidnya, kemudian manuskripnya pun masih banyak bersebaran. Dan nilai yang terkandung di Cirebon ini lebih mencerminkan bahwasanya pendahulu kita, leluhur kita itu sangat menerima keragaman. Makanya caruban bahasanya artinya adalah campuran. Campuran. Ya. Dan banyak simbol-simbol termasuk di Masjid Kaspuan ini yang menandakan perpaduan antar budaya, antara Melayu, Jawa, Cina, Arab, semuanya melimpah ada di sini. Dan karena secara budaya juga caruban ya, karena Sunda ya Sunda, ya, Jawa ya Jawa, campur-campur gitu. Iya. Di satu sisi mungkin orang menganggap wah ini kok membingungkan, tapi justru itu satu kekayaan ya bagi masyarakat Cirebon. Cirebon uniknya di situ, Beb. Nah, kemudian setiap kelompok itu di Cirebon, mereka punya kegiatan-kegiatan semuanya sampai saat ini masih terjadi kehidupan masyarakat yang rukun walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Di sekitaran Keraton Kaspuan ini berdiri beberapa rumah ibadah dari berbagai keyakinan. Dekat masjid sebelah sana nanti ada kelenteng talang, kemudian agak dekat lagi gereja, kemudian geser sedikit ada vihara, dan gereja pun ada dua, gereja Kristen dan juga gereja Katolik. Dan dalam lokasi yang berdekatan. Dan semua rumah-rumah ibadah yang ada itu
bisa dipastikan usianya sudah ratusan tahun, Beb. Iya. Ini mencerminkan bahwa keragaman perbedaan keyakinan itu sudah terbiasa Iya. untuk masyarakat Cirebon. Nah, gimana Bimas Islam di Cirebon ini Ya. kemudian mengelola keragaman di tengah perbedaan itu agar justru Ya. menjadi satu keindahan? Ya, kita itu merawat ya. Bimas Islam Kementerian Agama maupun tokoh-tokoh agama yang ada di kota Cirebon ini tugasnya adalah merawat keragaman yang ada dan merawat harmonisasi kehidupan masyarakat yang ada. Jadi untuk program-program kita sendiri, salah satunya misalnya kita buatkan program penyuluh lintas agama roadshow rumah ibadah. Oh, seluruh rumah ibadah. Seluruh rumah ibadah. Karena sudah saling mengenal satu Saling sama lain. mengenal, Nah, biasanya kebencian itu muncul dari sesuatu yang kita tidak kenal. Makanya tak kenal maka ta'aruf. Tak Makanya jadi sayang. Oke, kalau begitu berarti besok kayaknya saya akan mengawali ke kelenteng Talang dulu. Itu salah satu kelenteng tertua di sini. Tertua. Nah, terima kasih Siap, Beb. Mas Rizky ya Saya atas waktunya. aturkan selamat datang di sini dan segera jelajahi seluruh Cirebon agar Cirebon. tahu keunikan di Cirebon. Pasti akan penuh dengan kehangatan Siap. dan keindahan karena penuh dengan keragaman. Mari permisi, Mas Siap, Rizky ya. Beb. Saya istirahat malam ini, besok saya keliling-keliling kota. Siap. Ya. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten. Pak Ustadz, bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu? Rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya. Penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Apa lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh, Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Wilayah Cirebon. Berdasar beberapa catatan sejarah, sejak dulu sudah banyak dikenal oleh masyarakat di daratan Tionghoa. Sehingga tak mengherankan banyak masyarakat Tionghoa yang datang lalu menetap di kota Udang tersebut hingga saat ini. Berbicara masalah kemanusiaan, terutama yang ada di kota Cirebon, tentu melibatkan banyak aspek. Tak hanya soal peran pemerintah saja, peran komunitas-komunitas sosial yang ada di perkotaan pun bisa turut membantu. Seperti misalnya peran Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI yang ada di kota Cirebon ini.
Pak Halim, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Baik juga Pak. Baik, sehat. Ya, selamat datang di Cirebon. Terima kasih Pak Halim. Silakan. Wah, siap, terima kasih Pak. Pak Halim, ini berarti kita ada di Kelenteng Talang. Sebetulnya lebih pas disebut litang. Litang. Litang tuh seperti kelenteng tapi untuk agama Konghucu. Oh, khusus agama Konghucu. Konghucu, iya. Disebutnya Litang. 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 Oke, berarti di sini aktif menjadi tempat ibadah bagi agama Konghucu. Iya. Oke. Dan juga ada kegiatan sosial kemanusiaan. Oke. Nah, kalau dari segi bangunan, ini kan kayaknya udah tua banget, Pak Halim. Ya kalau di dalam catatan yang tercatat sih 1906 ya. 1906. Ya. Berarti lebih dari 1 abad sudah. Lebih dari 1 abad. Oke. Nah, Pak Halim, PSMTI itu paguyuban yang eksklusif bagi Tionghoa yang menganut agama Konghucu atau semua Tionghoa? Enggak, semua kita tidak berdasarkan keyakinan keagamaannya. Selama dia keturunan Tionghoa silakan bergabung. Berarti ada yang Muslim, ada yang Kristen? Iya, saya di rumah sekeluarga Muslim. Oh, bahkan di rumah Pak Halim sendiri adalah Muslim keluarga. Saya tinggal di komunitas keturunan Arab. Iya, yang di sini itu. Anjunan itu kan. Anjunan itu situ, ya. ya. Iya. Saya tinggal di situ dan kanan kiri saya juga banyak keturunan Arab, nggak ada masalah. Iya. Kemudian salah satu kesadaran dalam moderasi beragama itu adalah kehadiran kita sebagai umat beragama dalam membangun bangsa, kan, Mas Halim. Dan memang kalau saya sebagai seorang Muslim diajarkan misalnya fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan kebenaran biarkan masing-masing. Nah, di Cirebon ini kan tentu di masyarakatnya ada berbagai masalah. Ya, selalu ada. Nah, apa yang biasanya peran yang dilakukan oleh PSMTI untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat? Nah, itu peran kita tunjukkan bahwa PSMTI sebagai organisasi sosial kemanusiaan, kita mengadakan banyak sekali kegiatan untuk membantu meringankan perekonomian warga yang terdampak karena awal pandemi itu. Kita membagikan sembako bekerjasama dengan organisasi Macan Ali, juga dengan Gus Durian, kita membagikan sembako, kita membagikan untuk membantu meringankan beban pemerintah karena waktu itu biaya untuk kesehatan itu kan meningkat mendadak. Kita membantu dengan memberikan semua peralatan yang dibutuhkan untuk COVID waktu itu. Nah, kalau di luar konteks COVID-19, apa aja yang biasanya dilakukan PSMTI ini? Kita tuh setiap bulan puasa kita berkunjung ke pesantren-pesantren yang ada di Cirebon. Bahkan yang di Losari, yang di Buntet, yang di Kempek, yang di Kempek ya, kita selalu hadir sana. Dan mereka selama ini justru menanti kehadiran kita. Kalau ada salah satu anggota yang nggak hadir, kemana ibu ini, kemana bapak ini kok nggak datang? Ya, kita udah akrab sekali ya dengan pengurus-pengurus di pesantren-pesantren itu. Dan juga ada banyak kegiatan lain yang tentunya dilakukan, kayak donor darah ya. Donor darah itu kita rutin ya, 3 bulan sekali. Bahkan 2 bulan yang lalu itu kan hari ulang tahun PSMTI kita mengadakan di 4 tempat, bahkan berpindah-pindah itu. Karena waktu itu hari ulang tahun PSMTI yang ke-25 kita mengadakan kegiatan donor darahnya lebih dari biasanya. Tapi tiap 3 bulan sekali pasti kita bekerjasama dengan PMI melakukan kegiatan donor darah. Iya. Ini bagi saya adalah satu yang penting, di mana kita mencari titik temu di antara perbedaan untuk kemudian menjadi titik persatuan kita dalam kesatuan, sehingga kita bisa berkolaborasi di sana. Kayak donor darah. Dalam Muslim pun kita diajarkan dalam Al-Quran, siapa yang memberikan satu kehidupan, dia seperti menghidupi seluruh umat manusia. Sehingga ketika kita memberikan darah, termasuk tentunya kepada non-Muslim, itu adalah satu kemuliaan tersendiri yang efeknya bukan hanya menyelamatkan kita dalam kehidupan di akhirat kelak, tapi juga membangun toleransi antar umat beragama dan dalam perbedaan lainnya. Dan yang saya tadi menarik pertama ketemu dengan Mas Halim ini bajunya. Wah, ini batik. Ini yang logo, saya juga punya.
Batik Cirebon kan seperti ini. Batik Cirebon saya punya tapi yang warna hijau. Oh gitu. Iya, ya itu dia. Makasih Mas Halim ya. Makasih sama-sama. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi ngobrol-ngobrol lagi. Amin, silakan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.